ini kita belajar tentang sistem saraf perifernya. Jadi kalau sistem saraf perifer itu digambar yang umum. Jadi dia merupakan saraf yang keluar dari sistem saraf pusat. Kalau keluarnya dari encephalon berarti namanya nervus cranialis. Kalau keluarnya dari medulla spinalis berarti namanya nervus spinalis. Dan nanti sistem saraf perifer ini akan punya dua komponen, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik atau aferen berarti dia menyampaikan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan kalau motorik atau aferen berarti dari sistem saraf pusat ke efektornya, gitu ya. Nah, untuk sensorik nanti ada yang umum dan juga spesial atau indera khusus. Kemudian untuk yang motorik nanti dibagi menjadi somatik dan otonom. Somatik itu yang kita sadari, kalau otonom itu yang tidak disadari. Nanti yang otonom ada simpatis dan parasimpatis. Kemudian sebelum kita lanjut, kita ulang dulu untuk terminologinya ya. Jadi kalau kita lihat di saraf, ini kan ada badan sel dan juga ada akson. Nah, kumpulan badan sel di sistem saraf pusat itu disebut dengan nukleus. Sedangkan untuk kumpulan badan sel di sistem saraf tepi itu disebut dengan ganglion. Kalau akson, nah kemudian lanjut untuk yang akson, kumpulan akson di sistem saraf pusat disebut dengan traktus. Sedangkan untuk kumpulan akson di sistem saraf tepi disebut dengan nervus. Nah ini contohnya ya. Ini kita bisa lihat ada ganglion. Kenapa disebut ganglion? Karena dia merupakan kumpulan badan sel di sistem saraf tepi. Sedangkan kalau di otak kita ini kan ada yang namanya nukleus caudatus. Jadi disebut nukleus karena dia merupakan kumpulan badan sel di sistem saraf pusat. Gitu. Kemudian kita langsung lanjut ke nervi cranialis ya. Pasti udah pada hafal, nervi cranialis itu ada 12 pasang dan urut ya dari depan ke belakang. Dari nervus 1 ini ada nervus olfactus. Jadi kita harus hafal untuk nama-namanya dan fungsinya ya. Untuk nervus olfactus berarti fungsinya untuk menghidu. Kemudian nervus 2, nervus opticus, fungsinya untuk melihat. Lalu ada 3 serangkai nervus, yaitu nervus 3, 4, 6. Nervus oculomotor, nervus trochlearis, dan nervus accumbens. Mereka fungsinya untuk menginervasi otot-otot ekstraokuler. Lalu lanjut, tadi kan belum ya nervus 5. Nah, ini nervus 5, nervus trigeminus, sesuai namanya tri. Berarti dia punya 3 cabang. Ada cabang ophthalmicus, kemudian ada cabang maxillaris dan cabang mandibularis. Fungsinya untuk sensorik dari otot-otot wajah dan juga motorik dari otot-otot punggungnya. Kemudian ada nervus 6. Nervus 6 ini tadi ya udah nervus abducens. Kemudian nervus 7, nervus facialis, fungsinya untuk motorik otot-otot wajah. Lalu ada nervus 8, vestibulocochlearis, sesuai namanya berarti vestibulo untuk keseimbangan, cochlea untuk pendengaran. Lalu nervus 9, nervus glossopharyngeus untuk pengecapan lidah dan juga otot faring ya, contohnya stylopharyngeus. Kemudian nervus 9, nervus 10, nervus vagus ini untuk inervasi organ-organ interna. Nervus 11, nervus accessorius ini untuk inervasi dari musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Lalu yang terakhir nervus 12 ini untuk nervus hypoglossus. Saya namanya glossus lidah berarti untuk inervasi otot-otot lidah. Nah jadi kita harus hafal juga untuk tempat keluarnya ya. Untuk nervus 1 dan 2 langsung keluar dari encephalon, sedangkan nervus 3 sampai 12 itu dari rumpus cerebri. Jadi lebih detailnya dari gambar ini yang ada detailnya ya, dapat keluar di tes. Jadi dari nervus 1 itu keluarnya di bulbus olfactorius, nervus 2 keluarnya di chiasma opticum, terus nervus 3 yang ini kan di antara 2 pedunculus cerebri, makanya disebut dengan sulcus interpeduncularis. Terus nervus 4, nervus 4 ini satu-satunya nervus yang keluar dari bagian posterior bulbus cerebri. Ya, tepatnya di cauda dari coriculus inferior. Lalu nervus 5 yang ini ya, dia satu-satunya nervus yang keluar dari pons ya, di margo lateral dari pons atau brachium pontis. Lalu nervus 6 ini kan dia dari sulcus di antara pons dan medulla oblongata. Medulla oblongata nama lainnya bulbus, jadi nama sulcusnya adalah sulcus bulbopontinus. Lalu nervus 7 dan 8 ini mereka jejer ya. Nah, mereka keluarnya di sudut di antara pons dan cerebellum, makanya disebut dengan angulus pontocerebellaris. Kemudian untuk nervus 9, 10, 11 itu keluarnya dari sulcus posterolateralis
foramen ovale, bentuknya kan oval ya. Tempat keluar dari nervus 5 cabang 3. Lalu di sini ada meatus acousticus internus. Ini tempat keluar dari nervus 7 dan 8. Tadi dia di batang otak juga jejer gitu ya. Jadi keluarnya juga sama tempatnya di meatus acousticus internus. Kemudian di belakang ini ada yang agak besar disebut dengan foramen jugulare. Itu tempat keluar dari nervus 9, 10 dan 11. Lalu yang terakhir di sini ada canalis hypoglossus. Ini tempat keluar dari nervus hypoglossus. Ini rangkumannya, ini dihafalin ya. Nah terus ini buat komponen fungsinya intinya sama kayak yang somatik itu berarti yang disadari, otonom itu yang tidak disadari. Untuk detailnya nanti dipelajari waktu praktikum ya, ini nggak keluar di pretest. Nah terus ini untuk saraf cranialis itu ternyata ada yang punya persarafan otonom, khususnya parasimpatis. Contohnya ini ada nervus 3, nervus 7, nervus 9, dan juga nervus 10 ini. Karena dia di kranial makanya parasimpatis ya. Karena parasimpatis itu kraniosakral. Oke, kita lanjut klinisnya. Jadi kalau buat klinis ini intinya kita harus paham fungsinya. Jadi nanti kondisi klinis akibat dilasinya itu tinggal dikira-kira aja. Misal nervus olfaktorius berarti nggak bisa mencium, anosmia. Nervus opticus berarti anopia. Terus nervus 3 serangkaian 3, 4, 6 itu kan untuk inovasi untuk ekstraokuler. Makanya kalau ada lesi ya jadinya strabismus atau juli atau diplopia atau pandangan ganda. Dan untuk nervus 3 ini kan menginovasi musculus levator palpebra. Makanya kalau ada lesi ya matanya nggak bisa diangkat kelopak matanya atau ptosis. Lalu ada nervus 5 trigeminus itu kan buat sensorik otot wajah ya, makanya kalau lesi jadinya di wajah. Terus nervus facialis ini Bell's palsy atau wajah perot, biasanya pada orang stroke itu. Kemudian nervus vestibulocochlearis berarti gangguan keseimbangan vertigo. Lalu nervus glossopharyngeus kan untuk menelan ya, berarti dia ada kesulitan menelan atau disfagia. Terus nervus vagus nervovagal, nervus accessorius ini hanya untuk 2 muskulus ini ya. Jadi kalau ada paralisis musculus trapezius dan sternocleidomastoideus berarti itu karena lesi di nervus 11. Lalu nervus 12 ini gangguan bicara atau disatria. Nah kita lanjut ke nervi spinalis. Ini nervi spinalis ini kan ada 31 pasang ya. Agak berbeda dengan vertebra yang nanti cervicalnya itu kalau di vertebra kan cuma ada 7. Nah kalau nervi spinalis ini cervicalisnya ada 8. Bagian lainnya sama. Jadi nanti ini kan ada medullus spinalis. Dari medullus spinalis ini akan keluar radix posterior yang berfungsi untuk sensorik dan juga radix anterior untuk motorik. Dan nanti keduanya akan menyatu membentuk nervi spinalis. Gitu. Nah ternyata nervi spinalis itu punya beberapa ramus atau cabang ya. Yang biasanya kita pelajari itu yang paling besar ini yang ramus anterior. Jadi ramus anterior ini yang akan membentuk plexus gitu ya, ada plexus cervicalis dan lain sebagainya. Tapi dia ternyata juga punya ramus-ramus lain, misal ramus posterior, lalu ada ramus medialis. Nah ini next tunnel ya. Jadi yang biasa kita pelajari ini yang ramus anterior. Yang ramus anterior ini kan akan membentuk beberapa plexus. Jadi kalau C1 sampai C4 dia akan membentuk plexus cervicalis, C5 sampai C1 membentuk plexus brachialis, L1 sampai 4 plexus lumbalis, L4 sampai S4 plexus sacrooccipius. Terus buat T1 sampai T12 itu nanti membentuk nervi intercostalisnya. Jadi ini nanti dari plexus cervicalis ini ada beberapa nervus, tapi yang perlu kalian pelajari lebih detail ini yang ada highlighting ya. Contohnya yang ini nervus predicus. Jadi nervus predicus ini asalnya dari segmen C3 sampai C5. Fungsinya untuk inovasi diafragma. Makanya kalau ada orang cedera di bagian lehernya lalu mengenai di nervus predicusnya itu bisa terjadi henti nafas karena kan dia menginovasi diafragma yang berfungsi untuk pernafasan. Lalu ini untuk plexus brachialis ini sebagian besar sudah kita pelajari di blok 1.0 ya. Contohnya misal ada nervus musculocephalus untuk inovasi bisa dari nervus axillaris, terus ada nervus medianus, epididymis, pulmonaris, dorsalis. Nah ini contoh lesinya kalau di nervus medianus dia akan jadi adhered, lalu kalau untuk lesi di nervus pulmonaris dia akan menjadi blockhead, dan lesi di nervus radialis distro.
Lanjut, ini ada plexus lumbalis. Contoh nervusnya ini ada nervus femoralis, fungsinya untuk inervasi dari musculus quadriceps femoris ya, yang di paha bagian depan. Lalu ada plexus sacromaxipirus. Ini ada nervus pudendus yang menginervasi organ genitalia eksternal. Ada juga nervus sciaticus atau nervus ischiaticus. Itu untuk menginervasi musculus triceps surea yang terdiri atas gastrocnemius dan soleus. Nah, terus kita harus ingat dermatop. Jadi dermatop itu adalah maping kulit kita yang sensitif terhadap rangsangan sensorik. Jadi intinya ini kalau misal kita langsung miring, misal di papila mama itu nggak terasa sakit, berarti kita tahu oh hasilnya di T4 gitu. Ini bisa dihafalin ya. Ini buat yang otonom. Jadi sebelum kita mulai, kita bahas dulu perbedaan somatik dan otonom. Selain dari fungsinya yang dia sadar dan yang tidak sadar, ada perbedaan dari saraf-sarafnya. Kalau yang somatik dia hanya terdiri dari satu saraf saraf. Kalau yang otonom dia terdiri atas dua saraf saraf. Karena di sini dia akan bersinar di ganglion ya. Nah, nanti yang otonom itu ada yang simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis berarti untuk flight or fight, kalau parasimpatis berarti untuk rest and digest ya. Nah, untuk yang simpatis dia dari segmen thoracolumnar, sama dengan parasimpatis dia dari segmen craniosacral. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada neuron preganglion. Pada parasimpatis ini panjang ya. Sedangkan kalau pada simpatis ini neuron preganglionnya pendek. Gitu. Kebalikannya yang postganglion di simpatis ini panjang, lalu postganglion di parasimpatis ini pendek. Terus selain itu bedanya juga dilihat dari neurotransmitternya. Jadi untuk yang simpatis yang nomor 2 dan 3 ini itu neuron preganglionnya menggunakan neurotransmitter asetilkolin, sedangkan postganglionnya menggunakan norepinefrin. Sedangkan untuk yang parasimpatis ini baik preganglion maupun postganglion semuanya menggunakan neurotransmitter asetilkolin. Nah, ini dihafalin ya, tabel ini dipahamin karena keluar pretest. Terus yang terakhir kita bahas tentang traktus ascendens dan descendens. Tadi kan udah belajar traktus itu kumpulan akson di sistem saraf pusat ya, jadi dia menghantarkan impuls. Kalau yang ascendens berarti dari sistem saraf pusat, dari reseptor ke sistem saraf pusat. Kalau yang descendens berarti dari kebalikan yang turun dari sistem saraf pusat ke efektornya. Nah, untuk yang ascendens dia punya 3 ordo dan 3 SPN. Jadi ordo itu jalan naiknya, lalu SPN itu sel pada neuron itu merupakan rest area, jadi tempat bersinapnya. Jadi kalau traktus ascendens dia punya 3 sel pada neuron, sedangkan kalau traktus descendens dia cuma punya 2 ordo dan 2 sel pada neuron. Contohnya gimana nih? Contohnya ada di traktus spinothalamicus ini ya. Ini kan salah satu dari traktus ascendens. Jadi dia akan bersinap di pertama di ganglion radix posterior. Lalu yang kedua nanti dia akan bersinap lagi di substantia gelatinosa, dan yang terakhir dia akan bersinap di thalamus. Ini ada 3 sel pada neuron. Ini rangkumannya. Jadi sebenarnya traktus ascendens ada banyak ya, tapi di sini kita cuma bahas 3 ini aja. Untuk yang spinothalamicus lateral ini fungsinya untuk meridian suhu, untuk yang atria untuk sentuhan dan tekanan. Lalu untuk yang posterior corona medial meniscus ini untuk proprioceptif. Ini sama ya, SPN 1-nya semuanya di ganglion radix posterior di sini. Lalu buat SPN 3-nya juga sama, semuanya ada di thalamus. Jadi kalau kita hafalin ini, kita pahami dari namanya aja, misal spinothalamicus berarti dari medulla spinalis ke thalamus gitu. Terus kalau traktus descendens itu kan ada traktus corticus spinalis yang nantinya akan dibagi menjadi yang lateral dan anterior. Jadi traktus corticus spinalis ini berjalan dari korteks ke medulla spinalis. Nah, untuk yang lateral nanti dia akan menyilang di decussation pyramidalis. Sedangkan untuk yang anterior dia tidak menyilang di sana, tapi dia akan lanjut terus ke bawah menuju ke segmen medulla spinalis yang dituju, lalu dia baru akan menyilang di komisuran anteriornya.
Jadi ini untuk materiku udah selesai sih. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata mana? Dengan siskus atau mata-mata. Apa nih? Oke, udah sarapan? Siap. Oke, lanjut ya. Ini materinya ada apa aja? Ada kafum orbita, vertebrae, dan juga aparatus lacrimalis. Sama yang kedua ada oculus. Oke, yang menuju yang pertama dulu. Kita melihat dari kafum orbita. Kafum orbita itu berarti ruangan yang digunakan sebagai tempat dari bola mata. Nah, bentuknya apa? Kita bisa lihat ya nih, kan ini segitiga gini. Dan bentuknya itu dari depan ada kotaknya, berarti kan 5 segi 4 atau quadrangular piramid. Nah, kemudian yang bagian ini itu adalah bagian basis. Terus habis itu apexnya tuh yang di sini. Nah, dia juga ada dinding-dindingnya, dinding superior, medial, inferior, sama lateral. Apexnya itu apa? Apexnya itu adalah sebagai tempat keluarnya dari kanalis opticus. Nah, terus habis itu nanti dia ada basisnya itu ada tepi-tepi kayak margo superior, inferior, medial, sama lateral. Buat lebih jelasnya lagi, ini udah ada di Raul dan juga di notes. Nah, ini ada di orbita, ada os frontal, os sphenoid, kemudian os ziggomatic, kemudian ada os ethmoid, os maxilla, gitu. Terus habis itu kita masuk ke palpebra. Palpebra itu gampangannya adalah kelopak mata. Nah, dia tuh ada tarsus superior sama tarsus yang inferior. Ada yang namanya canthus. Canthus tuh kayak pertemuannya. Kalau canthus lateral berarti pertemuannya yang di lateral. Kalau misalkan yang di medial ya berarti kan namanya canthus medial. Terus ada yang namanya ligamentum palpebra medial dan juga ligamentum palpebra yang lateral. Terus celahnya itu namanya adalah rima palpebrae. Pokoknya yang namanya rima itu artinya celah. Terus ini habis itu ada struktur yang kita bisa lihatnya dari samping. Ada dua glandula ya, ada glandula tarsal dan juga glandula sebasea. Yang tarsal namanya meibom, yang sebasea namanya Zeiss. Terus ini kan tadi ya celah ya. Berarti itu adalah rima palpebra. Terus ini ada namanya sulcus conjunctiva yang inferior. Yang ini sulcus conjunctiva yang superior. Jadi sulcus itu artinya adalah kantong. Ini kan bentuknya kayak kantong. Terus habis itu ini adalah tarsus palpebrae. Nah, ini sebenarnya nggak penting banget sih, isinya cuma kayak ligamen aja. Kenapa kok makanya bisa di bawah mata itu bisa kuat gitu loh. Nah, ini ada penguat-penguatnya ligamen-ligamen yang ada di tarsus. Terus ini neurovascularisasinya bisa dibaca sendiri. Nah, habis itu kita menuju ke glandula et apparatus lacrimalis atau kelenjar air mata. Nanti di sini ada yang sering nangis gara-gara belajar anak. Nah, sekarang kita belajar anak cara gimana nangis. Oke, ini contoh gambar dari Yokochi. Jadi dia gambar yang lebih kayak kadavernya, tapi untuk gambar idealnya aja ya. Nah, jadi glandula lacrimalis itu letaknya tuh di atasnya mata.
dari kavum orbita. Terus nanti dia itu terbagi jadi dua pars, ada pars orbitalis sama pars palpebralis. Yang orbitalis itu yang di atas, yang palpebralis yang di bawah. Fungsinya untuk menghasilkan cairan air mata. Nah terus habis itu gimana tuh caranya kita bisa menghasilkan air mata? Pertama itu dari glandula lacrimalis dulu, dia nanti akan dikeluarkan sama ductus excretorius glandula lacrimalis. Terus nanti habis itu dia bakalan lewat di upper meniscus dan juga lower meniscus. Dia akan membasahi dari konjungtiva. Terus habis itu nanti dia akan berkumpul di punctum lacrimalis. Nah terus nanti dia dibawa ke sulcus lacrimalis, dibawanya sama canaliculi. Canaliculi itu ada yang superior, ada yang inferior. Dibawa ke sulcus lacrimalis. Nah habis itu nanti dia terhubung dengan ductus nasolacrimalis, di mana ductus nasolacrimalis ini menguat di meatus nasi inferior. Makanya kalau misalkan kita nangis, kita juga kadang meler hidungnya. Oke, ini udah selesai ya yang pertama materinya. Lanjut yang kedua itu adalah oculus. Oculus itu bola mata. Oculus itu mata. Terus habis itu ini adalah lapisan dari bola mata. Ada 3 lapisan, ada fibrosa, vasculosa, dan juga nervosa. Ini urut ya dari luar ke dalam. Pertama, tunika fibrosa dulu. Tunika fibrosa ini berarti kan paling luar, otomatis fungsinya adalah untuk melindungi dan juga sebagai pembungkus. Ada 2 struktur, ada sklera dan juga kornea. Nah, sklera itu bagian 5/6 posterior. Sedangkan kornea itu bagian 1/6 anterior. Pertama kita akan bahas sklera dulu. Sklera itu bagian mata yang warnanya putih, keras dan juga padat. Terus dia itu ada 2 lapis, substansia propria sklera sama lamina pusei. Terus yang biasanya ditanya itu ini, batasnya antara sklera sama kornea itu disebut apa? Disebut dengan limbus. Nah, sklera ini fungsinya untuk masuk dan melekat pembuluh darah, nervus opticus dan juga muskuli extraoculoria. Terus lanjut kornea. Kornea ini yang 1/6 anterior. Di kornea ini nggak ada pembuluh darah, jernih dan juga bening. Terus di kornea itu dia bisa mengalami kekeruhan. Kalau kekeruhan namanya adalah arcus senilis. Ini beda sama katarak ya. Kalau katarak itu yang keruh adalah lensanya. Kalau misalkan yang keruh korneanya namanya arcus senilis. Nah fungsinya itu sebagai media refrakta. Itu tadi tunika fibrosa, sekarang tunika vasculosa. Seperti namanya vasculosa, berarti kan dia banyak ada vaskularnya. Berarti fungsinya adalah sebagai pemberi nutrisi. Nah itu ada koroid. Koroid itu lapisan yang paling tebal. Terus melapisi sklera. Nah dia itu punya banyak pigmen buat mencegah pantulan di internal dan juga memberikan nutrisi mata. Pokoknya intinya koroid itu ada pembuluh darah buat nutrisi mata. Terus habis itu ada iris. Nah iris ini membran yang memberi warna pada mata. Terus fungsinya dia itu mengatur cahaya yang masuk dengan mengatur besar lubang pupil. Jadi kalau misalkan di skills lab kalian kan ada ya pemeriksaan yang disoroti sama pen light, nanti pupilnya akan meiosis atau midriasis? Meiosis. Jadi kalau misalkan terang, pupilnya itu akan meiosis. Nah, ototnya yang mengatur siapa sih? Yaitu musculus sphincter pupil. Seratnya dia itu sirkuler atau melingkar. Nah, terus kalau misalkan kita di tempat gelap nih, mati lampu di jebres sudah biasa kan? Terus habis itu pasti kita langsung kayak pengen melotot mencari barang-barang. Nah berarti waktu gelap otomatis mata kita akan berusaha untuk membuka. Nah itu namanya adalah midriasis. Nah itu yang menggerakkan adalah musculus dilator pupil yang seratnya radial. Nah ini kalau maksudnya seratnya sirkuler yang melingkar, terus seratnya radial ini. Oke, terus habis itu di tunika musculosa juga ada namanya corpus ciliaris atau badan ciliaris. Fungsinya itu adalah menghasilkan aqueous humor. Aqueous humor itu cairan yang ada di mata. Terus habis itu di corpus ciliaris ini ada musculus ciliaris sama processus ciliaris. Fungsinya itu adalah untuk mengatur daya akomodasi. Kayak aku next aja ya, di sini ada lebih gambar yang jelas.
Nah, waktu kita melihat benda yang jauh, lensa itu akan dipipihkan dengan cara zebula fibernya dia akan menegang. Tapi kalau misalnya kita melihat benda yang jauh, dia itu nggak ada Jadi emang muskuloskelerisme itu dia relaksasi. Nah tapi kalau misalnya kita lihat benda yang dekat, dia itu distimulasi oleh parasimpatis. Nanti muskuloskelerisnya bakalan kontraksi. Muskulusnya bakalan kontraksi. Nah, si zebula fibersnya dia akan menegang. Otomatis kalau menegang kan lensanya nggak ada yang narik kan, jadi dia lebih cembung gitu, lebih bulat. Nah itu tadi kepentingan dia parasimpatis untuk melihat benda yang dekat. Oke. Terus itu tadi kan udah dua lapisan ya. Sekarang lapisan yang paling dalam itu adalah berikan nervosa, seperti namanya nervus, berarti dia ada banyak saraf. Dan pasti kalau misalkan di mata ada sarafnya berarti untuk melihat. Ada dua lapisan, stratum pigmenti retina dan juga ada stratum opticum retina. Stratum pigmenti ini yaitu menyimpan vitamin A. Nah ini juga berfungsi kalau misalkan udah kecil kekurangan vitamin A, pasti nanti dia akan berpengaruh pada penglihatannya. Terus habis itu ada stratum opticum retina. Di stratum opticum retina ini kita bisa melihat adanya bintik buta. Kalau bintik buta itu namanya radius opticus, itu yang paling terang ini. Itu adalah titik keluarnya nervus opticus. Dia nggak ada fotoreseptor, jadi kalau misalkan di sini tuh nggak ada sensasi cahaya yang jatuh. Terus habis itu ada namanya makula lutea. Makula lutea itu ini, tapi bukan yang bagian gelap ya, yang areanya yang masih agak kekuningan. Dan di sini tuh banyak ponsel. Terus sentral dari makula lutea itu disebut fovea. Fovea itu yang agak gelap. Dia itu merupakan pusat visualis mata. Kemudian dia itu bisa menginterpretasikan gambar dengan jelas dan tajam di fovea ini. Kalau untuk mekanisme penglihatan sudah dibahas di fisiologi ya. Oke, nah dia ada rod cells, ada cold cells. Nih, kalau misalkan segmen anterior kayak misalkan kornea, konjungtiva, sclera kan kita bisa melihat, misalkan matanya lebih merah, kita bisa melihat kasat mata. Tapi kalau kayak gini kita kan sulit melihat, makanya kita butuh alat namanya fundoskopi. Nah, fundoskopi ini bisa melihat dari fovea, makula lutea, dan juga bintik buta. Apakah di sana terdapat pelebaran diskus atau jangan-jangan pembuluh darahnya lebih putus, gitu. Jadi bisa dilihat dengan cara fundoskopi. Terus ada lensa. Kalau lensa ini untuk badannya benih, biconvex, dia ada di belakang pupil dan dia itu membatasi segmen anterior sama posterior. Segmen anterior itu berarti sesuatu yang ada di depan lensa. Kalau misalkan segmen posterior adalah sesuatu yang ada di belakang lensa. Ada 3 lapisan, yang pertama ada kapsul, habis nanti ada cortex yang agak terang, habis itu nanti ada nucleus. Ini kan berarti kalau disebut anterior chamber itu berarti ada di depan lensa. Kalau misalkan posterior chamber itu yang di belakangnya. Terus habis itu media refrakta. Media refrakta itu adalah sekumpulan struktur-struktur yang digunakan untuk biar kita itu bisa menjatuhkan bayangan itu tepat di retina. Ada kaca, ada kornea, aqueous humor, lensa, dan juga vitreous humor. Ada 4 ya. Kalau misalkan media refraktanya kelainan, contohnya adalah miopi atau hipermetropi. Jadi kalau miopi dia jatuhnya di depannya lensa, kalau hipermetropi dia jatuhnya di belakangnya lensa. Nah itu berarti dia ada kelainan di media refrakta, makanya harus pakai kacamata. Terus habis itu musculus extraoculi, ini adalah otot-otot yang menggerakkan bola mata. Ini bisa dibaca-baca dan juga bisa dilihat ya, dari gerakannya ini udah lengkap semuanya. Yang perlu dilihat lagi ini adalah inervasinya. Nah kalau nervus 3 namanya apa?
menginervasi levator palpebra, obliquus inferior, rectus superior, rectus inferior, rectus medialis. Terus nervus 4 namanya apa? Ocularis. Itu ada menginervasi musculus obliquus superior. Kalau nervus 6 abdusen, itu rectus lateralis. Kalian ngafalin yang 6 sama 4 aja, sisanya berarti 3. Kalau 6 kan abdusen, berarti untuk abduksi. Menjauh berarti rectusnya yang lateralis. Nah ini tadi ya, ikannya rectus lateralis 6 menjauh, dia untuk melihat ke arah lateral. Ini juga sama 6. Sini vaskularisasinya ada arteri carotis interna, arteri ophthalmica, dan juga arteri maxillaris. Terus habis itu ini neurooftalmologi. Di sini tuh ada, berarti kalau misalkan dia itu udah sampai di retina, itu nanti ada jelas visual. Jadi kalau misalkan dia jatuh nih, nanti dia bakalan menyilang di optik chiasma. Terus habis itu nanti ke tragus opticus, ke nucleus lateral, terus baru ke cortex cerebri. Nah ini juga biasanya ditanyain ya, kalau misalkan lesinya di chiasma itu jadi apa, kalau misalkan lesinya di nervus opticus yang terjadi apa, karena interpretasinya beda-beda. Terus yang ini jelas pupil, yaitu merespon terhadap rangsang cahaya dan juga rangsang visual, dan itu mengikuti jelas saraf nervus 2. Ini lebih ke untuk melihat pupilnya ini memang sangat dihiasi. Sekarang kalau misalkan nih kita menyorot pupil di bagian kanan, pupil yang kiri miosis nggak? Ya. Jawabannya pupil yang kiri juga ikut miosis. Oke, udah selesai. Kita masuk ke materi yang terakhir tentang telinga. Ini soal pretestnya udah jadi. Kalian mau di-spill pretest langsung atau mau diajarin penuh? Beneran mau pretest aja? Iya. Nanti nggak paham loh. Ya dikit-dikit lah ya, biar bisa balance semuanya. Kita masuk, jadi gini, telinga tuh dibagi jadi 3 bagian. Jadi telinga tuh dibagi jadi 3 bagian, ada auris externa, auris media, sama auris interna. Kalau secara gambar kayak gini, jadi auris externa itu ya ada pinna atau auricula atau daun telinganya, terus ada meatus acousticus externus atau liang telinganya, sama ada membran timpani. Nah, buat membran timpani ini ada beberapa sumber yang mengatakan dia masuk ke middle ear, tapi ada juga yang bilang dia masuk ke auris externa. Untuk di lab anatomi ini kita menganut yang dia masuk ke auris externa ya. Terus kalau untuk yang telinga bagian dalam nanti ada cavitas timpani, ossicula auditiva, sama tuba eustachius. Untuk yang telinga dalam ada labyrinthis osseus sama membrana osseus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk auris externa, ini auricula, bentar, ini nggak keluar pretest kok. Tapi yang ini aja. Nah yang ini kalian pelajari strukturnya benar-benar diapalin, helix yang mana, anti helix yang mana. Pokoknya diapalin benar-benar ya gambar yang ini, sama dibaca notesnya. Kalau untuk pretest soalnya bukan gambar yang ini, tapi untuk detail strukturnya kalian juga bisa tambahin untuk ngapalin yang ini. Dan gitu aja. Terus untuk muskulusnya ini nggak keluar, tapi aku kasih penjelasan dikit. Jadi untuk muskulus di telinga itu ada 2, muskulus yang intrinsik sama ada yang ekstrinsik. Kalau intrinsik dia menyusun di bagian dalam telinga, kalau ekstrinsik di bagian luar telinga. Ntar dibaca-baca aja ya, notesnya tapi nggak keluar pretest. Ini juga nggak usah dibaca-baca aja, ini juga. Oke, terus ini ya meatus acousticus externus. Jadi meatus acousticus externus atau si liang telinga ini ada 2 bagian. Ada yang pars cartilago di bagian sepertiga luar, dan juga ada yang pars ossea di bagian 2/3 dalam. Ini keluar pretestnya nanti. Nah, seluruh area si meatus acousticus externus ini adanya glandula sebasea. Tapi cuma yang pars cartilago atau yang di area kuning ini ditemukan glandula seruminata, di mana si glandula seruminata itu dipakai untuk memproduksi serumen dan lain sebagainya, ada di notes. Itu keluar glandula seruminata.
pars cartilaginea. Terus ini dibaca-baca aja. Nah, sekarang masuk ke membran timpani. Untuk membran timpani ini keluar perites juga. Jadi membran timpani itu ada dua bagian. Ada yang pars flaccida, yang bagian atas, dan juga ada yang pars tensa. Kalau pars flaccida itu dia tipis, kendor gitu. Kalau yang pars tensa itu dia tebal dan keras gitu, kenceng. Membran timpani ini dia misahin auris externa sama auris media, tapi dia masuk ke bagian auris externa ya. Dan dia fungsinya untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran. Nah, ini untuk struktur membran timpani, dia ada umbo, terus ada juga plica malaris anterior dan juga yang posterior, sama ada penonjolan dari proses lateralis osmalus. Kalau struktur yang ini nggak keluar sih, tapi cukup membantu untuk dipahami. Nah, yang kuadran ini keluar. Jadi di membran timpani itu ada 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Ini notesnya udah lengkap. Untuk kuadran 2 dia ada cone of light. Terus kuadran 3 itu tempat dilakukan tindakan minimotomi. Ini keluar perites ya. Minimotomi itu tindakan untuk keluarin akses yang ada di kavum timpani. Sedangkan kuadran 4 nggak boleh dilakukan minimotomi. Kenapa? Karena di sana ada nervus 7-nya. Itu ya, tadi itu keluar. Gambar ini keluar perites. Ntar ditunjuk ini apa? Namanya cone of light. Udah tahu dari skill banget loh ini. Oke, terus ini baca-baca aja. Yuk. Oke, silahkan. Kalau dari kuadran 1 tuh yang dari superior anterior. Udah, berarti auris externa ada 3 struktur, ada apa aja? Auricula, meatus acusticus sama membran timpani. Oke, kita next ke auris media. Jadi auris media itu ya isinya ini, ada si cavitas tympanica yang dia isinya si ossicula auditiva, yang malleus incus stapes itu loh. Nah, terus sama juga ada muara dari tuba eustachius. Di tadi cavitas tympanica tadi ya dia ada ossicula auditiva. Terus ini auris media itu yang ini kalau dilihat secara keseluruhan struktur telinga. Ini untuk batas-batas auris media dibaca-baca aja, nggak keluar. Ini juga dibaca-baca aja. Kita masuk ke ossicula auditiva. Gambar ini keluar. Jadi tadi ini namanya malleus, terus ini namanya incus, terus yang ini namanya stapes. Terus ini ossicula auditiva yang pertama yaitu os malleus. Struktur ini dipelajari, tapi yang penting adalah struktur manubrium mallei yang nantinya dia akan berhubungan dengan membran timpani. Itu keluar kita dalam kata-kata ini tadi dihafalin. Terus ossicula auditiva yang kedua, os incus, dibaca aja. Terus yang ketiga os stapes yang ini. Struktur yang penting adalah yang basis tapedis yang nantinya dia akan berhubungan dengan fenestra ovalum. Itu juga akan keluar perites. Ya tadi jadi bagian anterior dari ossicula auditiva melekat ke membran timpani, tepatnya di manubrium mallei. Sedangkan bagian posteriornya akan melekat ke fenestra ovalum, tepatnya di basis tapedis. Ini untuk artikulasio yang menghubungkan antar ossicula auditiva. Ini nice to know, nggak keluar perites kali ini. Jadi ada 2 artikulasio, artikulasio incudo-mallearis dan juga artikulasio incudo-stapedialis. Ya kalau ini berarti menghubungin incus dengan malleus, yang ini incus dengan stapes. Ini nice to know juga ada 2 musculus di ossicula auditif, yaitu musculus tensor timpani sama stapedialis. Dibaca-baca aja. Ini juga, jadi tadi kan auris media ada 2 struktur kan, ada 3 struktur kan, cavitas timpani, ossicula auditiva sama tuba auditiva eustachiae. Untuk tuba eustachius itu dia punya 2 bagian juga, ada pars osseus sama pars cartilago. Nice to know. Ini juga nice to know, siap-siap perites bonus. Yuk. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ya silakan. Ossicula auditiva itu ada 3, ada malleus, incus, dan stapedis. Dan yang melekat pada membrana tympanica itu adalah manubrium mallei. Dan untuk yang menempel pada fenestra oval itu ada basis stapedis. Oke, ini berapa? 75. 75 plus 5 ya. Oke, kita next ke auris interna. Auris interna itu ada 2 bagian, ada labyrinthis osseus dan labyrinthis membranaceus. Ini gampangannya, labyrinthis membranaceus itu isi dari
dari labirintis osseus gitu. Jadi utriculus dan sacculus itu isi dari vestibulum. Ductus semicircularis itu isi dari canalis semicircularis. Ductus cochlearis isi dari cochlea. Maksudnya gimana isi tuh kayak gini. Nah ini ya labirintis osseus. Jadi struktur ini di dalamnya tuh ada struktur-struktur yang labirintis membranaceus gitu. Nah coba kalian cari gambar di Google, tapi sayangnya di sini nggak dilampirin. Pokoknya membranaceus itu isi dari osseus gitu. Nah yang tadi ya ada vestibulum, ada cochlea, dan juga ada canalis semicircularis. Yang pertama untuk vestibulum. Vestibulum itu isinya utriculus dan sacculus. Utriculus itu untuk keseimbangan apa? Divisi udah harusnya. Udah isi belum? Oh belum. Oke, udah. Jadi tadi kan ada ya struktur ada vestibulum sama canalis semicircularis. Vestibulum itu dipakai buat keseimbangan yang horizontal, sedangkan canalis semicircularis buat keseimbangan yang rotasional. Horizontal itu kan ada dua, bisa vertikal, bisa canalis semicircularis itu buat yang rotasional, vestibulum itu buat yang mendatar, pokoknya lurus gitu, lurus. Nah lurus itu ada dua macam, bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau yang dia akselerasi vertikal, dia pakainya sacculus. Kalau dia akselerasi horizontal, dia pakainya utriculus. Kalau dia rotasional, pakainya canalis semicircularis gitu. Tadi canalis semicircularis ada struktur-struktur yang lebar, namanya ampula. Selebihnya silahkan dibaca. Terus ini cochlea, ini keluar, puncaknya ini namanya apa? Helicotrema. Terus cochlea itu punya struktur yang di area tulangnya itu ada yang berongga, namanya modiolus. Terus ini juga keluar perites. Jadi di cochlea ada 3 skala, ada skala timpani, skala vestibuli, dan ductus cochlearis. Tapi yang keluar perites itu yang ini. Nah, struktur ini namanya apa? Membrana tectonic. Tuh, selebihnya silahkan dibaca di notes. Oke, masuk ke labirintis membranaceus. Tadi ini dia ada utriculus, sacculus. Jadi ini yang aku maksud. Ini utriculus, terus ini sacculus, ini ductus semicircularis yang mengisi di sini, dan juga ada ductus cochlearis yang dia itu menjadi isi dari si labirintis osseus tadi. Ini gambarin nanti keluar perites ya. Ini apa namanya struktur ini? Oke, utriculus yang ini sacculus. Pelebaran ini namanya ampula. Udah kayak gitu nanti keluar. Utriculus ini buat akselerasi apa? Horizontal. Sacculus vertikal. Nah, kayak gitu ya nanti sama insyaallah. Bener. Udah. Ini tadi ya pelebarannya namanya adalah ampula. Ini di struktur ductus semicircularis. Ini untuk ductus cochlearis. Ya udah berarti ini di dalamnya dari si cochlea gitu. Dan si ductus cochlearis ini akan bermuara ke sacculus lewat saluran yang namanya ductus remidians. Nah ini dibaca-baca aja mekanisme pendengaran. Ini silahkan dibaca aja karena lebih diperdalam di visio ya. Oke, klinis. Pemeriksaan untuk menilai meatus acusticus externus dan membran timpani dengan apa? Oke, itu keluar perites. Ini pemeriksaan untuk menilai fungsi pendengaran, tapi ini nice aja, ada Riener, Weber, dan Schwaber. Ini cara untuk interpretasinya. Jadi ketika Riener-nya positif itu artinya apa? Gak dengar. Kalau dipindah ke depan berarti masih kedengeran atau enggak? Masih. Weber tidak ada lateralisasi, Schwabernya sama dengan pemeriksa berarti dia normal. Tapi kalau dipindah ke depan kok dia nggak ada, dipindah ke depan kok udah nggak kedengeran dan Schwabernya kok dia memanjang, berarti dia tuli konduksi atau konduktif hearing loss. Dan kalau Rienernya positif, Schwabernya memendek, berarti sensori neuron. Sebenarnya kalau Weber itu lebih untuk mengidentifikasi telinga mana sih yang sakit. Jadi kalau untuk menentukan dia tuli atau enggak itu lebih ke Riener dan Schwaber. Terus ini otitis. Kalau untuk klinis nggak keluar ke perites ya, tapi karena kalian juga calon dokter jadi tetap aku jelasin. Otitis ada 2, otitis eksterna dan juga otitis media. Kalau otitis eksterna itu yang nyeri yang tragus. Tadi tragus itu yang mana? Struktur tragus. Ya yang ini ya yang nyeri. Kalau otitis media lebih ke mastoid. Mastoid yang mana? Yang belakang. Pintar. Oke. Terus biasanya kalau otitis eksterna itu pada riwayat berenang, pada perenang itu seringnya. Sedangkan otitis media dia biasanya ada riwayat
infeksi saluran pernafasan atas atau akut. A itu ISPA itu apa? Infeksi saluran pernapasan atas. Akut ya, bukan atas, akut. Yang dia kronis, jadi lama, jadi tata laksana dengan baik dan berujung pada otitis media. Kenapa bisa gitu? Karena ada saluran tuberculosnya. Terus ini ada Meniere's disease, dia punya ciri khas yaitu ada tinnitus atau suara berdenging, hearing loss, tipe yang sensorineural, dan ada vertigo. Udah selesai. Diingat-ingat ya yang dengerin ulang rekamannya, yang rekam. Kasih.